Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah seperti tadi diumumkan, hari Ahad nanti Teh Tria dan Kang Nada akan melaksanakan pernikahan. Tentu kita doakan mudah-mudahan nikahnya mendapat barokah. Di doanya mendapat barokah. Di mana atuh sakinah mawadah warohmah? Itu tafsir kesimpulan dari ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Di situ litaskunu sakinah, mawaddatan, mawaddah dan rohmah. Makanya singkatannya samara. Ai samawa mah panwa mah bukan kan domir itu mah apa? Dan. Jadi kalau samawa mah sakinah, mawadah dan. Jadi ujuk-ujuk dan jadi warohmah sama roh. Jadi sakinah mawadah warohmah. Eta teh di mana doana? Jawabannya duka teuing. Saha doana seperti itu. Da eta mah doa di kita ya. Nah, kalau nanya kepada Rasul, maka kita kaji sekarang. Ya mungkin biasanya kalau majelis taklim sampai jam 3 ya. Kita batasi sampai jam 3, begitu jam 3 kita selesai, tamat untuk tamat. Karena ini makalahnya 28 halaman, lumayan. Nah, itu di sini saya kemukakan di latar belakang. Jadi doa kebiasaan di kita adalah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah. Nah, kalau kita pelajari doa dari Rasul, ini di halaman kalau ingin saware jadi kelaki. Di halaman 3 ini hadisnya. Riwayat Abu Dawud haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abdul Aziz yakni Muhammad an Suhail an Abi dari Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW kata Abu Hurairah, kana idza rafa'a al-insan, Rasul apabila mengucapkan tahniah atau ucapan selamat, rafa'a al-insan kepada manusia, idza tazawwaja apabila nikah, qala maka Rasul berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Hadis ini yang dikutip adalah riwayat Abu Dawud. Tapi hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau riwayat Ahmad bunyinya ada barakallahu laka, ada barakallahu lakum. Demikian pula Ibnu Majah barakallahu lakum. Kemudian ujungnya ada fi khairin, ada ala khairin, ada fil khair ujungnya. Jadi redaksinya ada macam-macam perbedaan ya. Kita lihat sekarang tanasub atau hubungan ayat ini dengan hadis ini dengan ayat ya. Tinggal di mic saya. Hadis ini termasuk hadis sahih
Kita lihat sekarang hadis ini kaitan dengan ayat. Ayat Al-Quran memerintahkan agar kita berdoa untuk mendapatkan meraih barokah di dalam mewujudkan rumah, yaitu surat 23 ayat 29. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku tempat tinggal yang meraih barokah. Mubarokan. Wa anta khairul munzilin. Engkau itu adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Jadi ini diperintah oleh Al-Quran agar memohon tempat tinggal barokah. Nah sekarang bagaimana tempat tinggal itu bisa barokah kalau keluarganya orang yang di dalam tempat tinggal itu tidak mendapat barokah? Nah maka mohon barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat kaitan hadis ini dengan hadis lain. Ternyata Rasulullah SAW memohon barokah itu di berbagai tempat dan di berbagai situasi dan kondisi. Umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika panen, kalau panen kemudian dikasih buah-buahan panen pertama kali, lalu beliau kasihkan kepada anak yang paling kecil, kemudian sambil berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi muddina wa fi so'ina barokah ma'a barokatin. Jadi anugerahkanlah ya Allah barokah kepada kami, kepada kita di kota ini, buah-buahnya, mudnya, soknya, ukurannya, barokah ma'a barokah, keberkatan bertambah barokah, keberkahan bertambah barokah. Kemudian beliau kasihkan ketika panen itu kepada anak kecil. Kalau ibu panen naon di rumah pertama kali diambil buah, kita doakan dapat barokah, dapat cengek, kasihkan, tapi ke anak kecil mah karunya cengek. jadi yang pertama kali dikasihkan kepada anak kecil itu barokah. Kemudian apabila beliau makan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu, ketika mengangkat lambungnya setelah makan, maka beliau juga berdoa, alhamdulillahi katsira thayyiban mubarakan fi. Jadi berdoa untuk lambungnya juga berkah. Kenapa maidah di sini ditonjol? Karena lambung. Lambung itu penting kaitan dengan makan. Sok ibu punya penyakit lambung, kan repot. Penyakit lambung mah bisa kena kepala jadi riet, ke tenggorokan jadi batuk, ke kaki carangkeul. Itu kan penyakit lambung tuh. Makanya minta barokah tuh karena kaki juga cangkel. Iya betul itu Bu. Jadi penyakit lambung itu kemana-mana ya. Tidak ada kalau sudah berat ada GERD, ada MAH dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan koreksi Allahumma barik lana itu. Kita lihat tarikhnya ya. Tarikh ayat. Ya, halaman 9. Nasiruddin Albani itu mengutip berbagai riwayat tentang kebiasaan orang jahiliyah apabila ada yang nikah, yaitu dengan berdoa birrob'i wal banin. Birrob'i wal banin. Rob'i itu pas hubungannya cocok. Muncul orang Sunda mah repok. Mudah-mudahan pasanganmu repok. Walbanin dan buru-buru punya anak. Walbanin teh mudah-mudahan cepat punya anak.
itu ketika didoakan kepada Aqil bin Abu Thalib. Aqil bin Abu Thalib itu adalah sahabat Rasul. Maka Aqil bin Abu Thalib itu mengkritik, la taqulu dzalik, jangan kau katakan begitu. Jadi doa mudah-mudahan repok dan buru-buru punya anak itu jangan didoakan buru-buru punya anak. Kumaha lamun pangantena mungeun? Belum siap kan bisa saja ya. Jangan didoakan buru-buru punya anak. Dan bagaimana kalau tidak bisa? Kalau punya kelainan? Jadi kan jadi stres yang pengantin teh. Ayo we begitu. Ya teh geus sabaraha tahun nikah teh? Terus 15 tahun can boga anak. Ayo we can boga anak itu kan bikin tidak tenang. Jadi jangan dikatakan. Maka kata Aqil, jangan berkata seperti itu. Tapi kalau mau berdoa di sini kan la taqulu dakum. Qalu fama taqulu ya Aba Zaid faqulu barakallahu lakum wa baraka alaikum. Itulah inna kadzalika kunna nu'mar, yang diperintah oleh Rasul. Dan Rasul juga kalau kepada pengantin itu barakallahu lak. Lihat pemanya di hadis sebelumnya ketika Abdurrahman bin Auf menikah. Jadi menikah untuk kanyahoan oleh Rasul, tiba-tiba pagi-pagi katohyan oleh Rasul. Eta naon cenah tah aya beureman dina leher. Duka teuing di kumaha tah leherna beureum. Lalu Abdurrahman itu mengatakan, ya Rasulullah, baru saja menikah saya itu dengan wanita Ansor. Baru saja menikah dengan wanita Ansor. Maka Rasulullah SAW langsung barakallahu lak, berkah bagimu. Jadi doa kepada yang menikah barakallahu lak. Lalu Rasul bersabda aulim walau bisyatin, dan segeralah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Ai teh tia jeung teh nada Kang Nada mah lain seekor kambing deui. Meureun seekor sapi ngan teu seekor. Tapi itu aulim, walimah itu memang diperintah. Apa itu walimah? Walimah teh naon artinya? Walimah itu artinya makan-makan. Syukuran, berpesta itu walimah. Kalau itu saya nikahkan, cek Pak Wawan teh besok kan lusa saya nikahkan Anda kepada anak saya bernama Tia dengan mas kawin apa? Itu apa namanya? Itu ijab kabul atau akad. Kalau walimahnya apa? Hajatannya, resepsi. Makanya walimah itu utamakan makanan. Sok we pengalaman abdi ge nikahkeun lamun walimah kurang makan jadi omong. Pokoknya mah ulah kurang makan we. Urusan walimah mah kudu utama we. Sebab bagaimanapun walimah mah itu jadi masalah kalau kekurangan makan, karena memang aulim itu adalah makanan. Jadi walaupun hajatannya megah di hotelnya hebat sigrong, tapi hari makanannya kurang, tetap aja jadi salah, jadi masalah. Makanya walimah mah diutamakan, ada urusan makan. Aulim barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Aulim, berwalimahlah walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih seekor kambing atau seekor domba. Kemudian sekarang kita lihat halaman 10. Terjemah dan tafsir atau tahlil syarah. Mangga sambil ngaleueut boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abu Hurairah
yang memberitakan tentang Nabi. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah, jadi kalau begitu Rasul itu diberitakan oleh Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, dikisahkan oleh Abu Hurairah apa yang dilakukan oleh Rasul ketika bertemu mempelai. Ini sebagai contoh, ini sebagai teladan bahwa doa Rasul itu pasti yang terbaik. Bahkan kalau kata Ibnu Katsir yang wafat tahun 774, wa amma ahlu sunnah wal jamaah fayaqulun fi kulli fi'lin wa qaulin lam yasbut anis sahabah wa bid'atun li annahu law kana khairan la sabaquna ilaih. Jadi kata Ibnu Katsir, kalau yang tidak ada sumbernya itu bid'atun. Sebab kalau baik pasti dicontohkan. Maka doa yang paling bagus itu adalah doa yang ada teladannya dari Rasul dan para sahabat. Karena dikatakan laukana khairon lasabakuna ilaih. Andai kata baik maka dicontohkan. Nah oleh karena itu Abu Hurairah menerangkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan yang merupakan koreksi yang asalnya birrobi wal banin, asalnya koreksi, mudah-mudahan cocok dan punya anak itu dikoreksi. Jadi upami kapanganten ulah nanya dulu urusan anak ya, dan kalau sudah nikah mungkin Pak Wawan serang Ibu Wawan ulah nanya geus boga anak atau encan, ulah sararea oge. Sebab di dalam Islam tidak wajib punya anak teh. Kalau punya anak ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak punya anak ya syukur alhamdulillah bisa berbuat baik. Saya juga punya anak 4. Yang satu mah anak yang ketiga 2004 sekarang 200. Jadi 20 tahun nggak punya anak ketiga mah membawa anak angkat saja. Jadi kalau tidak punya anak justru bisa mengurus anak orang lain. Dan banyak anak yang terlantar ambil. Makanya doanya kata Abu Hurairah dikoreksi oleh Allah. Wala taqulu hakada. Jangan engkau katakan birrobi wal banin. Kemudian rofa'a itu al-insan. Jadi kepada manusia, kepada kedua mempelai. Idza tazawwaja apabila menikah. Qala maka Rasul bersabda barakallahu lak. Barakallah. Pertama barakallah. Semoga Allah memberi barokah. Dan barokah itu menurut Al-Mubarakpuri sekurang-kurangnya maknanya ada 7. Yang pertama ziyadah bil khair alal khair, ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebajikan di dalam kebaikan. Kedua, barokah dalam keagamaan. Jadi barokah dalam keagamaan artinya bisa melaksanakan Islam secara sempurna. Dan nikah juga kan begitu. Nikah itu merupakan syatrun, merupakan nispun minaddin, bagian dari agama. Maka tinggal agama lain, maka untuk menyempurnakan keagamaan. Kemudian yang ketiga, nikah juga barokah dalam bidang ekonomi. Berkah dalam bidang ekonomi. Beda antara yang nikah dengan yang belum nikah dalam ekonomi. Walaupun mungkin ekonomi nanti bertambah, anger wae gajihna, tetapi barokahnya beda. Asal nambah seep ku sorangan, begitu nikah kuduaan. Begitu punya anak kutiluan, anaknya jabat bertambah. Dan walaupun penghasilannya tidak bertambah, begitu nikah bermanfaat, barokah. Jadi itu selalu cukup. Kita kadang-kadang kan baru nikah mah teu mikir baheula mah. Ayeuna nu sok malalikir kerek nikah teh kumaha kahirupan.
Zaman baheula mah zaman abdi teu mikir rek nikah teh. Der we pokona. Geus hayang geus kapincut kawin nikah we kitu. Baheula mah teu mikirkeun pagawean naon. Sekarang we banyak ayeuna mah gajina sabaraha, umurna apa, nama pendidikannya dan lain sebagainya. Itu barokah. Kemudian yang keempat tentu saja barokah dalam rezeki, yaitu bermanfaat, lebih bermanfaat. Kemudian juga barokah dalam bidang kesehatan. Sehat itu, nikah itu. Bahkan hubungan suami istri saja itu kan menyehatkan jantung katanya. Kata dokter ahli ya. Karena itu akan mengatasi kesehatan. Jadi sehat jasmani, jelas fisik dan sehat rohani. Karena itu terpenuhi. Karena salah satu yang terpenuhi di dalam kehidupan rumah tangga adalah kebutuhan biologis yang mencakup biologis dan psikologisnya. Ya. Kemudian nanti dalam bidang ilmu otomatis bertambah karena punya pengalaman, bisa saling tukar menukar antara suami dengan istri. Jadi walaupun teu kamana-mana, kalau sudah nikah ilmu itu akan terus menerus bertambah. Nah, itu namanya barokah. Kemudian juga dalam usia tentu saja ya. Dan ini contoh-contoh barokah yang kita temukan di dalam Al-Quran cukup banyak. Umpamanya di halaman 14 ya. Itu anzalnahu mubarak. Quran mubarak, penuh barokah. Hada dzikrun mubarak, anzalna ilaika mubarak, yang penuh berkah. Kemudian juga walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Andai kata penduduk kampung itu iman dan takwa, maka akan tambah barokah. Baik dari barokat minas sama, dari langit atas maupun dari bumi. Jadi kalau sudah nikah asalkan iman dan takwa, maka rezekinya akan didapat dari bumi maupun dari langit. Bisa dari langit teh diluhureun urang karena bubuahan meupeui bisa kadepat kita peroleh, dari bumi bisa digali, darat, laut, udara kan istilahnya. Itu barokat. Maka rumah juga anjil nih mubarokan. Kemudian juga wa anzalna minas sama imaan, itu hujan juga mubarok, berkah. Ya, makanya doa kalau hujan, Allahumma thayyiban nafi'an. Jadi ulah ngambek kali hujan teh, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Kan kita mah kadang-kadang hujan deui anginang teu garing. Jadi kudu alhamdulillah, karena itu adalah barokah. Dan Rasulullah SAW juga selalu berdoa apabila mator itu Allahumma shayyiban nafi'an, kemudian keberkahan. Ketika salam bertemu kan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat barokah. At-tahiyatul mubarakah, ada at-tahiyatul salawatul mubarakah. Kemudian assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu barokah. Dan Rasulullah SAW itu barokah ma'a barokah ketika panen, seperti tadi dikatakan. Mau makan juga barokah, karena Allahumma barik lana fihi wa rojaktana khairan katsira khairan minhu. Kemudian bagi yang berusaha, pagi-pagi Rasul juga mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Barakallah. Kalimat berikutnya laka. Laka itu untukmu. Jadi laka itu ibu, kalau ibu berdoa kepada suami,
Barakallahu laka, semoga Allah memberi berkah kepadamu wahai suami. Kalau kepada istri barakallahu laki boleh, barakallahu lak juga nggak apa-apa, itu kepada istri. Lalu suaminya bagaimana lamun kepada istri? Lalu istrinya bagaimana? Sama kalimat yang kedua, barokah alaika, barokallahu alaika. Alaika mah kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi barokallahu lak, umpamanya kepada suami nih, barokallahu lak wa barokah alaik, itu otomatis Allah memberi berkah kepadamu wahai suami, wa alaik, dan berkah kepada yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu istrimu. Bahkan kalau punya anak dengan anakmu. Bahkan karena alaik tidak disebut barangna, termasuk rumahna, termasuk ekonomina, termasuk kehidupannya. Barokallahu lak wa barokah alaik. Ya, makanya disebutkan. Tapi kalau karena di sini ada alaik, itu otomatis memberikan didikan ingat pada tanggung jawab. Jadi begitu akad nikah ada tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab. Seperti ayatnya tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami bertanggung jawab, qawwamuna 'alan nisa, atas wanita, bima anfaqu, karena memberi nafkah, min amwalihim, sebagian dari hartanya. Kemudian juga di situ qawwamun, bertanggung jawab memimpin. Itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami itu lebih berat daripada istri, karena memimpin istri, membiayai istri, menanggung semua. Bahkan masih ada tanggung jawab kepada orang tua. Suami itu walaupun sudah nikah tetap tanggung jawab kepada orang tua. Kalau istri langsung ke suami tanggung jawabnya. Urusan kepada orang tua harus izin suami. Makanya fasolihat qonitat, tanggung jawab istri mah qonitat, tunduk dan patuh pada Allah dan pada suami. Jadi kalau seorang istri mah asal dia taat kepada Allah, melaksanakan rukun Islam, kemudian membahagiakan suami, sarot kaidah nadortaha, membahagiakan suami, nah maka itu dakhalat al jannah, masuk surga. Memang teu berat ai perempuan mah, begitu nikah teh ditanggung segala-galana oleh suami. Iya, makanya warisan 2 kali lipat laki-laki itu daripada perempuan. Karena untuk apa? Karena untuk memberi istrinya. Ya, untuk memberi istri dan keluarga. Makanya ibu-ibu kalau dapat warisan setengah saudara laki-laki tong sisirikan. Sebab ai laki-laki mah begitu nerima harta warisan harus memberi kepada anak dan istri. Kalau si perempuan mendapat warisan dari orang tuanya untuk sendiri, karena loba-loba teuing. Iya, makanya ada wanita tuh protes gara-gara dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Justru Allah mah tahu mana yang lebih berhak, karena untuk membahagiakan kaum perempuan. Kenapa laki-laki itu harus mendapat 2 kali lipat perempuan? Karena untuk membahagiakan perempuan. Membagian perempuan yang mana? Yang jadi istrinya. Ya, yang jadi istri dia. Ya, istri dia. Kalau perempuan setengah laki-laki dah memang dibere ku suami nangke ge. Otomatis jadi ditanggung. Maka tanggung jawab laki-laki dengan istri itu harus disadari. Maka begitu berdoa langsung Rasul itu mengatakan alaikuma, disebut ya, tanggung jawabmu. Kemudian wajamaah, kalimat berikutnya wajamaah artinya mengumpulkan.
Mengumpulkan. Kenapa mengumpulkan? Karena antara suami dan istri itu beda latar belakangnya. Teh Tia sareng Kang Nada itu beda. Beda latar belakang budaya, latar belakang hidup, berbeda. Didikan, walaupun sajurusan, pamatnya mah udah sama-sama sajurusan AK ya mah, SAK. Jadi akuntannya dua nana. Tapi walaupun sajurusan tetap latar belakang, gaya hidup masing-masing itu otomatis ada perbedaan. Didikan orang tuanya berbeda, kesenangan makannya juga berbeda. Nah maka di sini jamaah harus kumpul dengan pernikahan itu. Maka diistilahkan di dalam Al-Quran mitsaqon ghalidho, janji yang kokoh, yang kuat, yang pageh, kokoh, kuat, pageh, mitsaqon ghalidho, ya. Pernikahan itu maka disebut jamaah. Maka di dalam kehidupan suami istri ada jima. Jima teh naon? Kumpul artinya itu teh jima teh menyatukan antara yang berbeda supaya satu cita-cita, satu tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya istilahnya juga jima. Itu kumpul menyatu. Kalau kata orang Sunda, naon? Sapa temon. Sapa temon itu pertemuan. Kalau bahasa Indonesia senggama itu menyatu, jamaah. Jadi mengumpulkan. Makanya nanti kalau jima itu dihayati, ini sedang menyatukan yang berbeda. Berbeda fisiknya. Laki-laki berbeda. Laki-laki mah fisikna oge punya punya sulbi. Perempuan punya taroib. Itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Terus sifatnya juga laki-laki mah kelaminatnya dakar. Dakar teh inget wae. Kalau perempuan niswah, nasia, sok poho. Jadi perempuan suka poho, laki-laki sok inget. Kelaminnya aja juga berbeda. Nah itu ketika jima itu disatukan, ya, jamaah, dikumpulkan. Maka di dalam pernikahan itu walaupun asalnya berbeda harus menyatu. Satu cita-cita, satu tujuan, satu arah. Kemudian jamaah bainakuma itu antara kamu berdua. Antara kamu berdua itu ada kerjasama. Walaupun pekerjaannya beda, tapi yang penting mah kerjasamana. Bukan berarti harus sama pekerjaannya. Walaupun sama-sama AK bisa saja lapangannya berbeda kan. Bukan harus sama, tapi adanya kerjasama satu sama lain. Apalah artinya pekerjaannya sama kalau tidak bekerja sama. Yang penting mah bekerja sama. Makanya ada istilah tadi kalau napakah suami diberikan kepada istri. Bagaimana kalau istrinya lebih gede gajinya? Itu dikerja sama. Silahkan saja. Mana kan kadang-kadang mah ada, sekarang mah ada fenomena ya. Gaji istri lebih besar daripada suami. Bagaimana di dalam Islam? Itu tergantung kepada kerjasama satu sama lain. Jadi bukan saklek-saklekan. Ada suami anu memberi nafkah, istri mah penerima, sehingga apapun yang diterima oleh istri didahar we ku sorangan. Jadi itu adalah kerjasama. Jadi di dalam urusan rumah tangga mah silih eledan istilahnya. Makanya di sini disebut ketika berdoa pertama aja bainakuma, antara kamu. Dan di dalam surat Ar-Rum juga 21 kan istilahnya waja'ala bainakuma mawaddatan warahmatan. Litaskunu ilaiha waja'ala bainakuma mawaddatan warahmatan. Kemudian dalam, ada juga di dalam kalimat riwayat yang lain ala khairin. Jadi
di dalam pernikahan itu jamaah bainakuma, kerjasama itu masuk di dalam khair. Khair itu ternyata cukup banyak artinya. Itu sekurang-kurangnya ada 8 makna ya. Al khair itu. Ada al khair bimakna mal. Jadi kerjasama di dalam urusan harta. Ada khair di dalam urusan iman, dalam keimanan. Ada urusan Islam dalam keislaman. Dan diuraikan di dalam Al-Qur'an oleh Ad-Damagoni di sini ya. Ada khair bi makna iman. Jadi kerjasama dalam peningkatan keimanan. Kemudian bi makna Islam, kerjasama di dalam pelaksanaan syariah. Karena hukum syariat Islam itu menjadi berjalan. Kemudian di dalam keunggulan, meraih keunggulan, bi makna afdol, halaman 25. Kemudian bi makna afiyah, ya, afiyah kesehatan, kesejahteraan. Kemudian ajar, itu pahala. Kemudian juga bi makna to'am, di dalam urusan makanan. Bahkan di dalam ghanimah, kemenangan. Nah, itulah ibu-ibu sarah hadis. Sekarang kita lihat takwilnya. Takwil itu esensi hadis. Makna tersurat dan tersirat. 1, doa macam-macam yang berlaku sejak zaman jahiliyah dikoreksi oleh Rasul. Yaitu yang asalnya doa teh punya anak teh, repok teh, macam-macam, maka jadi koreksi oleh Rasul. Doa yang pas adalah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair, atau barakallahu laki kalau kepada perempuan. Yang kedua, keberkahan untuk kedua mempelai sangat penting diraih, sedangkan yang memilikinya hanya Allah. Oleh karena itu, kedua mempelai sangat perlu dibantu pangdoakeun oleh semua. Jadi nanti ketika bertemu dengan ang nada barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ketemu dengan teh tia itu barakallahu lak, maka baraka alaik. Kemudian yang ketiga, jika berdoa yang dihadapkan pada suami, maka istrinya terbawa. Jadi untuk kudu, oh saya mah encan sasalaman ka istrina, kakara ka suami barokahna, ente kudu da otomatis doana. Jadi dua anak kabawa gitu. Jadi walaupun teu kadua anak ka istri wungkul, ka suamina henteu, pan tadi doana mah nyambung. Barakallahu laka wa baraka alaik. Wa jama'a bainakuma lagi, bainakuma itu berdua, jadi otomatis ya. Kemudian yang keempat, pernikahan adalah bersatunya dua yang asalnya berbeda. Maka didoakan agar bisa kerjasama secara baik. Kelima, pernikahan mesti mewujudkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan yang di dalam beberapa ayat tadi, yaitu pertama adalah harta dan ekonomi. Berkahan itu. Kedua, keimanan. Ketiga, pelaksanaan syariah Islam. Keempat, keunggulan, keabdolan dan keutamaan. 5, kesehatan, kesejahteraan dan kenikmatan. Kemudian keenam, pahala yang banyak. Ketujuh, konsumsi. Itu adalah ketahanan pangan. Kalau berdasar surat Al-Fil, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita. Di situ dikatakan min khaufin min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan keamanan. Jadi kesejahteraan, makanya doanya barokah itu sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Nah, ekonomi itu jangan terlewat. Kemudian dalam kemenangan ya. Maka tatbiknya nih, tatbik itu penerapan.
atau pemeraktekannya. Satu, barokallahu laka, keberkahan mesti diraih oleh kedua mempelai dalam segala usaha dan doa. Keberkahan adalah meningkatnya kebaikan atas kebaikan. Oleh karena itu kedua mempelai mesti ada usaha untuk meningkatkan kebaikan dalam segala hal. Kekurangan masing-masing bisa diatasi bersama. Da reges nikah mah sok kanyahoan teh kakuranganana. Lamun can nikah mah kelebihan gitu kan. Begitu prung nikah karasa kekurangan. Maka kekuranganana itu saling bantu ya. Kemudian kedua, barokallahu alaik, itu keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang menjadi tanggung jawab. Jadi ingat, ada tanggung jawab. Seorang istri ada tanggung jawab, seorang suami ada tanggung jawab. Makanya ketika bertemu dengan siapapun ada suami. Suami juga ketika bertemu dengan siapapun ada istri. Di situ adalah melekat tanggung jawab. Kemudian wajamaah, penyatuan. Jadi penyatuan mengumpulkan sehingga menjadi satu asa yang berbeda. Maka setiap mempelai memiliki latar belakang yang berbeda itu harus disatukan. Baik gaya hidup, budaya maupun pandangan utama nama. Walaupun tidak harus sama. Karena fisiknya juga berbeda seperti tadi. Fisik laki-laki dengan fisik perempuan itu berbeda. Justru di dalam perbedaan itulah menjadi satu, jadi harmonis, jadi sakinah kalau sudah menyatu. Kemudian bainakuma, unsur kerjasama yang harus diwujudkan fi khair dalam segala aspek kebaikan. Sakitu cekap insyaallah moal dugi ka jam 3. Maka kita berdoa sebagai penutup. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ilahi rabbi, sesaat lagi kedua hambamu akan melaksanakan salah satu titah dan perintahmu, yaitu akad nikah dan walimahnya. Curahkanlah keberkahan bagi kedua mempelai ini sehingga bisa mewujudkan ketentraman, ketenangan dan kasih sayang, sakinah mawadah warahmah atas berkah tersebut. Berkahilah diri pribadinya, berkahilah keluarganya, berkahilah hartanya, berkahilah jasmaninya, rohaninya maupun ekonominya. Hanya kepada Engkau kami memohon berkah. Ya Allah ilahi rabbi, tolong berikan kelancaran atas keberkahan-Mu nanti ketika dilangsungkan akad pernikahan dan walimah pada hari Ahad nanti. Berkahilah kedua mempelai, kemudian juga orang tuanya, kedua belah pihak, sehingga bisa benar-benar mewujudkan rumah tangga yang qurrata ayun, ya, serta menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ilahi rabbi, apabila sudah menikah maka tentu saja Teh Tia akan berpisah dari ayah dan ibunya. Oleh karena itu berikanlah perpisahan itu kemampuan untuk membina diri, membina keluarga, serta tetap menjalin hubungan baik dengan keluarganya kedua belah pihak. Karena atas lindungan, atas rahmat dan atas keberkahan-Mu semuanya itu bisa terwujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.